Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nur Melati dalam mata pelajaran Seni Budaya SMK kelas 10 pada KD 3.4 yaitu jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara part 4 tentang seni teater. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pada 3.4 yaitu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. 4.4 yaitu memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang kedua, memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Sub yang A yaitu pengertian seni teater. Seni teater Nusantara berawal dari seni teater daerah atau seni teater tradisional. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron yang asal katanya theomai yang berarti takjub melihat atau memandang. Dalam perkembangannya, teater memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, teater dapat diartikan sebagai gedung atau tempat pertunjukan. Ini dikenal pada zaman Plato ya. Yang kedua, teater dapat diartikan sebagai publik atau auditorium. Ini dikenal pada zaman Herodotus. Dan yang terakhir, teater dapat diartikan pula sebagai pertunjukan atau karangan yang dipentaskan. Teater dapat diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, teater bisa diartikan sebagai drama, kisah hidup atau kehidupan manusia, baik itu fiktif maupun nyata, yang diceritakan dan dipentaskan di atas panggung atau pentas. Kemudian didiskusikan orang banyak yang mengacu pada panduan teks ataupun naskah. Sedangkan dalam arti luas, teater adalah segala macam pertunjukan atau tontonan yang dipertunjukkan di depan halayak ramai. Misalnya, wayang, arja, randai, reog, dan sebagainya. Teater memiliki arti sebuah organisasi yang berupa wadah untuk kumpulan orang-orang pecinta teater. Dengan demikian, secara umum, istilah teater Nusantara ini dapat diartikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, seluruh pertunjukan berlangsung di sebuah tempat, baik di luar maupun di dalam gedung dan disaksikan oleh banyak orang atau penonton. Yang kedua, panggung tempat pertunjukan. Kemudian yang ketiga, arena pusat dari sebuah pertunjukan. Dan yang terakhir, nama organisasi atau kelompok orang yang mencintai seni teater. Sub yang kedua yaitu jenis-jenis teater. Jenis teater Nusantara dibagi menjadi dua. Yang pertama, teater tradisional, dan yang kedua, teater non-tradisional. Kita bahas yang pertama, teater tradisional, yaitu jenis teater yang berkembang di daerah-daerah seluruh Nusantara. Teater tradisional di Indonesia itu sangat bervariasi dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa contoh teater tradisional, yang pertama ada ketoprak. Bukan ketoprak makanan ya, ketoprak seni teater. Ini teater tradisional yang paling populer di Jawa Tengah ya. Pada mulanya, ketoprak ini hanyalah permainan orang-orang desa yang sedang menghibur diri dengan menabuh lesung di bulan purnama. Lesung ini disebut dengan gejogan. Tapi semakin berkembang menjadi suatu bentuk tontonan teater tradisional yang lengkap. Semula disebut ketoprak lesung, kemudian dengan dimasukkannya musik gendang, terbang, suling, nyanyian, dan lakon,
yang menggambarkan kehidupan rakyat di pedesaan. Maka lengkaplah ketoprak ini sebagaimana yang kita kenal sekarang, yang pertama kali dipentaskan sekitar tahun 1909. Contoh teater tradisional yang kedua ada ludruk. Ini gambarnya ya, gambar ludruk seperti ini. Ludruk ini jenis teater tradisional Jawa Timur yang bersifat kerakyatan. Asal muasalnya itu dari Jombang, ya, Jombang, Jawa Timur. Dia menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa Timuran. Pada perkembangannya, ludruk menyebar ke daerah-daerah di sebelah barat, Karasidenan, Madiun, Kediri, hingga ke Jawa Tengah. Pada tontonan ludruk, semua perwatakan ini dimainkan oleh laki-laki. Cerita yang dilakonkan biasanya tentang sketsa kehidupan rakyat atau masyarakat yang dibumbui dengan perjuangan melawan penindasan. Unsur parikan di dalam ludruk ini pengaruhnya sangat besar ya. Ludruk ini seperti yang pada gambar ini. Contoh teater tradisional yang berikutnya yaitu ada randai. Randai ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Randai itu adalah tontonan yang menggabungkan musik, nyanyian, tari, drama, dan seni bela diri silat. Umumnya dipertontonkan dalam rangka upacara adat atau festival. Cerita yang digarap menjadi tontonan adalah cerita-cerita lisan berupa legenda dan dongeng yang cukup populer di tengah masyarakat. Ya. Kemudian contoh teater yang keempat adalah lenong. Kalau lenong sudah pada tahu ya sepertinya. Lenong ini merupakan teater tradisional asal Betawi. Ada dua jenis lenong. Yang pertama lenong denes yang lakon tentang raja-raja dan pangeran. Dan yang kedua lenong preman yang lakonnya tentang rakyat jelata. Seperti yang kita kenal sekarang, pada mulanya dia dimainkan semalam suntuk. Tapi karena zaman semakin berkembang dan tuntutan keadaan, maka terjadi perubahan-perubahan. Teater tradisional Betawi yang lain ada topeng Betawi, topeng Blantek, dan juga jipeng. Dan bahasa yang digunakannya juga tentu bahasa Betawi ya. Kemudian contoh seni tari tradisional, teater tradisional yang berikutnya. Yang kelima yaitu ada longser. Longser itu berasal dari kata melong. Melong teh melihat ya. Dan Sunda melong pada tahu kan melong ya. Dan seredet atau tergugah. Diartikan bahwa siapa yang melihat atau menonton pertunjukan itu hatinya akan merasa tergugah. Sebagaimana dengan tontonan teater tradisional yang lain, tontonan longser juga bersifat hiburan. Sederhana, jenaka, dan juga menghibur. Tontonan longser ini bisa diselenggarakan di mana saja karena tanpa dekorasi yang rumit dan penonton bisa menyaksikannya dengan duduk melingkar. Terakhir ada Mamanda. Mamanda ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kata Mamanda ini berasal dari kata mama berarti paman atau pakci dan nda berarti yang terhormat. Jadi Mamanda itu adalah apa? Paman yang terhormat. Struktur dan perwatakan pada tontonan Mamanda sampai sekarang ini tidak berubah. Yang berubah itu hanyalah tata busana, tata musik, dan ekspresi artistiknya. Itu adalah contoh teater tradisional. Yang berikutnya ada teater non-tradisional. Yang pertama ada drama musikal. Ya, ini contoh gambarnya. Drama musikal itu adalah seni teater yang memadukan seni musik, teater, dan seni tari. Jenis drama musikal yang sering dipentaskan adalah opera dan kabaret. Bahkan gabungan dari opera dan kabaret sendiri juga pernah dipentaskan di Indonesia. Yang kedua yaitu teatrikalisasi puisi. Ini contoh gambarnya ya. Contoh seni teater yang menggunakan karya puisi sebagai naskah teater. Dalam pertunjukan ini diperlukan keindahan dari puisi tersebut sehingga dapat mewujudkan ekspektasi dari pemirsanya. Dan diperlukan kreativitas dalam menerjemahkan puisi menjadi pementasan teater. Kemudian teater tradisional yang lain adalah teater boneka.
Teater boneka ini merupakan seni pertunjukan yang sudah lama ya, ini ada sejak zaman kuno. Teater boneka ini sering digunakan sebagai sarana dakwah Islam atau juga untuk kegiatan yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang menyebarkan agama Islam dengan cara pementasan wayang kulit. Yang keempat, teater dramatik. Contohnya ini ada pada gambar. Dalam teater dramatik, cerita dalam pementasan dibuat dengan sedetail mungkin, mulai dari tokoh, kejadian, hingga alur cerita dibuat dengan detail. Sehingga fokus dari teater dramatik ini adalah menitikberatkan pada minat penonton terhadap sebuah cerita yang disajikan. Selain itu, pemeran teater juga menitikberatkan pada pementasan teater dramatik. Karena teater dramatik ini mencoba untuk menunjukkan pementasan layaknya kejadian yang sebenarnya. Yang berikutnya, yaitu yang terakhir ada teater gerak. Teater gerak ini hampir mirip dengan pantomim klasik, ya. Karena pada teater gerak berfokus pada gerak serta ekspresi wajah, sehingga pementasan teater gerak jarang menggunakan dialog. Dalam pertunjukan teater gerak tentu menyajikan makna serta pesan tertentu yang diekspresikan dalam bentuk suatu gerak. Yang berikutnya ada fungsi seni teater, ini sub yang ketiga. Seni teater memiliki 4 fungsi ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, teater sebagai sarana upacara. Nah, sebagai sarana upacara ini tidak memerlukan penonton ya, karena penonton tersebut merupakan bagian dari peserta upacara persembahan tersebut. Sarana upacara persembahan seperti ini biasanya dapat disebut sebagai teater tradisional. Kemudian yang kedua, teater sebagai media ekspresi. Nah, kalau media ekspresi ini untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki ya. Berbeda dengan seni-seni lainnya seperti seni musik yang mengedepankan sebuah gerakan atau tarian dengan irama suara, seni teater ini lebih mengedepankan gerakan tubuh serta ucapan dalam memerankan sebuah peran. Seni teater juga mengekspresikan penghayatan jiwa dalam memerankan sebuah tokoh cerita. Kemudian yang ketiga, teater sebagai media hiburan. Ini memiliki fungsi penting ya, yaitu untuk menghibur penonton yang menyaksikan sebuah pertunjukan, sehingga penonton tersebut merasa terhibur sesuai dengan yang mereka inginkan. Fungsi yang terakhir yaitu teater sebagai media pendidikan. Media pendidikan ini selalu ada pesan yang terkandung dalam sebuah cerita yang telah disampaikan oleh pemain. Pesan-pesan moral tersebut akan lebih mudah dipahami melalui sebuah pertunjukan daripada harus membaca sebuah cerita pada buku. Ini 4 fungsi seni teater. Yang sub keempat ada unsur-unsur seni teater. Unsur seni teater dibagi menjadi 2. Yang pertama, unsur internal teater, dan yang kedua, unsur eksternal teater. Untuk unsur internal, ada 6. Yang pertama, unsur internal ini merupakan unsur utama ya dalam sebuah pertunjukan seni teater, serta harus ada apabila akan melakukan sebuah pertunjukan seni teater. Unsur internal ini dapat disebut sebagai jantungnya dari sebuah pementasan, karena apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka sebuah pertunjukan tidak dapat dilaksanakan. Unsur apa saja itu? Yang pertama, naskah atau skenario. Teater tidak akan bisa berjalan tanpa adanya skenario, tanpa adanya naskah, tanpa adanya alur cerita. Ya, naskah ini skenario yang merupakan alur dari sebuah cerita. Ya. Yang kedua, yaitu pemain. Teater tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pemain. Misal naskah sudah ada, lalu siapa yang akan menyajikannya? Siapa yang akan memainkannya? Itu harus ada pemain atau tokoh yang akan diperankan dalam sebuah pertunjukan teater tersebut ya. Yang ketiga ada sutradara. Nah, sutradara ini merupakan otak dari sebuah cerita karena memiliki tugas untuk mengatur serta memimpin sebuah pementasan maupun teknik pembuatan teater tersebut. Jadi sutradara ini nanti yang akan menciptakan ide-ide yang akan digunakan dalam sebuah pentas ya. Kemudian yang berikutnya ada pentas yang tadi Ibu sudah sebutkan.
Pentas ini merupakan unsur penunjang dalam sebuah pertunjukan seni teater. Seperti apa pentas? Tata lampu, properti, kemudian dekorasi lain yang akan membantu terlaksananya sebuah pertunjukan. Yang kelima, properti. Ini atau disebut juga perlengkapan ya. Seperti meja, kemudian robot, kursi, dekorasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penataan. Penataan ini berisi semua pekerja yang ikut serta ya dalam sebuah pementasan. Contohnya apa? Tata busana, tata rias, tata lampu, tata suara, dan lain sebagainya yang sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian, sub yang kedua ada unsur eksternal teater. Yang pertama ada staf produksi, yaitu kumpulan beberapa orang yang bekerja sama dalam sebuah tim, baik sebagai pimpinan produksi maupun bagian lain yang berada di bawahnya. Yang kedua sutradara tadi ya, otak dari yang mengarahkan pemain juga. Kemudian yang ketiga stage manager, merupakan unsur eksternal yang berfungsi untuk membantu tugas dari seorang sutradara serta memimpin dan bertanggung jawab dalam sebuah pementasan. Yang keempat desainer, dan yang kelima kru. Kru itu penanggung jawab dari setiap sub yang terdapat dalam bagian desainer. Sub yang kelima yaitu perkembangan seni teater Nusantara. Yang pertama, teater tradisional. Teater tradisional yaitu teater yang berkembang di kalangan budaya etnik suku bangsa Indonesia. Teater tradisional dimulai sejak sebelum zaman Hindu. Pada saat itu tempat terdapat tanda-tanda unsur-unsur teater tradisional yang banyak digunakan untuk mendukung upacara ritual. Teater tradisional ini merupakan bagian dari suatu upacara keagamaan ataupun upacara adat istiadat dalam tata cara kehidupan masyarakat kita. Teater tradisional biasanya dipertunjukkan secara improvisasi atau tanpa naskah dan bisa dipentaskan di sembarang tempat. Jenis teater tradisional Indonesia itu contohnya ada makyong, randai, mamanda, wayang, lenong, drama, tarling, ludruk, dan lain sebagainya. Itu adalah teater tradisional. Yang kedua yaitu teater klasik. Teater klasik yaitu teater yang sifatnya sudah mapan. Segala sesuatunya sudah teratur dengan cerita dan pelaku yang terlatih, dipertunjukkan di gedung-gedung pertunjukan yang memadai, dan cenderung tidak menyatu lagi dari kehidupan rakyatnya. Teater klasik lahir dari pusat kerajaan sehingga bersifat feodalistik. Contoh teater klasik itu apa? Wayang orang, wayang kulit, dan wayang golek ya. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan contoh dari teater klasik, teater tradisional, dan yang ketiga ada yaitu teater transisi. Jenis teater ini peralihan dari bentuk tradisional ke bentuk modern, ditandai dengan adanya cerita yang sudah mulai ditulis meskipun masih dalam wujud cerita ringkas. Pada masa teater transisi belum muncul istilah teater, namun dikenalnya dengan istilah sandiwara. Karenanya rombongan teater pada masa itu menggunakan nama sandiwara, sedangkan cerita yang disajikan dinamakan drama. Sampai pada zaman Jepang dan permulaan zaman kemerdekaan, istilah sandiwara masih sangat populer. Istilah teater bagi masyarakat Indonesia baru dikenal setelah zaman kemerdekaan. Setelah kemunculan teater transisi, barulah banyak pengetahuan untuk mengadopsi seni teater barat dan memadukannya dengan teater tradisional. Mungkin cukup sekian materi seni budaya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di-like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.